Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Harta Nazim ya naik triliunan saat jadi menteri. Mobilnya cuma Brio. Ada apa begitu ya? Karena memang si Nazim ini memang ya pengusaha sebenarnya ya. Tetapi melihat menjadi menteri itu kok naik begitu triliunan begitu dia. Ada apa begitu kan? Ya KPK harus jelas di situ begitu ya. Bahkan ya kita lihat saja di perkembangan ya Gojek terus kemudian yang lain karena memang pengusaha di situ begitu kan ya. Jelas ya kalau memang ada kaitannya dengan hal itu misalnya begitu ya kita segera proses begitu ya, kita telusuri saja begitu dari mana sumber uang itu kan, begitu logika kita begitu. Ini satu kementerian saja di Kominfo sudah triliunan begitu, apalagi dengan yang lain kan, kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Harta Nadiem ya naik triliunan saat menteri ya, saat menjadi menteri. Mobilnya cuma Brio. Bayangkan begitu ya. Di rezim ini siapa sih yang menteri yang gak naik hartanya, bahkan di saat pandemi malah meroket kekayaan di saat masyarakat napasnya Senin Kemis. Wajarlah kayaknya masih punya paham di Gojek ini. Mobil-mobil mahal atas nama perusahaan biar nggak kena pajak ya, progresif. Yang atas nama pribadi cuma ya pajaknya 2 jutaan. Ini dasar orang kaya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Saham di Gojek ada banyak. Nominal saham ya Goto aja cuma 1 ya. Sekarang harganya saham 100 ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Berarti gue ya setingkat menteri dong ya, karena mobil gue juga Brio. tinggal dirilis ya, dicermati penambahannya berasal dari mana. Ini banyak sekali disuruh audit, disuruh cari bagaimana apakah naik sampai triliunan begitu ya. Ya kalau hasilnya selama menjadi menteri 5 tahun misalnya begitu ya, atau 10 tahun begitu ya, bisa menghasilkan dari gaji sampai 2 triliun sampai 3 triliun kan, begitu logika kita begitu. Tapi kan dia kan punya usaha, sebenarnya bisa saja itu masukan dari situ begitu ya. Ini nggak usah kaget, orang pegang surat berharga hartanya bisa naik turun dengan sangat cepat. Misal harga saham awalnya 1000 ya dalam 1 triliun, kemudian nilai sahamnya 5000, maka saat itu nilai hartanya 5 triliun. Perhatikan laporan LHKPN-nya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini bayar pajak nggak nih? Masyarakat disuruh audit begitu ya. Masyarakat ya menyarankan disuruh audit dan sebagainya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak begitu? Mari kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja ini. Coba cek berangkali tukang kebunnya punya Fortuner ya. Karena gotonya ya jangan memakan judul semacam mentah-mentah, betul begitu. Kita lihat di dalamnya begitu ya. Beliau pengusaha punya perusahaan yang valuasinya puluhan triliun. Ngeri aja lol ini. Karena Goto ya adik-adik bukan sekonyong-konyong kayak judulnya, betul begitu. Jadi artinya kan dia kan kalau sebagai posisi menteri sudah tidak memikirkan gajinya begitu kan. Ya mungkin ya di satu sisi ya menteri itu kan sebagai ya pasti ada kepentingan-kepentingan di situ begitu ya. Kita lihat saja begitu, karena dia pengusaha begitu ya. Bisa saja pengusaha itu ya karena memang tidak pernah punya hutang dan sebagainya begitu, karena usahanya tetap berlanjut di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, harta Nadiem naik triliunan saat jadi menteri, mobilnya cuma Brio. Mari kita baca begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Harta Menteri Pendidikan ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim naik signifikan dalam kurun waktu setahun. Namun jumlah kendaraan bermotornya justru berkurang ya. Mulanya atau pada 31 Maret 2022 Nadiem melaporkan harta ke negara berjumlah ya 1,1 triliun. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Nadiem, harta itu terbagi dalam berbagai aset seperti tanah dan bangunan lebih dari
50 miliar, kemudian surat berharga lebih dari 1,3 triliun, harta bergerak 752 juta, dan khas setara 50,7 miliar ya. Dari totalnya ini, Nadiem yang menjabat semenjak 2021 ya juga tercatat memiliki utang lebih dari 193 miliar untuk aset kendaraan senilai 2,2 miliar yang diklaim terdiri dari 3 mobil, yaitu Honda Brio, Toyota ya, Velfire ya, Audi ya. Ini menunjukkan bahwa apa dari ini kan sudah ada utangnya juga begitu, sekitar 193 miliar utangnya. Tapi kalau naik triliunan bagaimana begitu? Jadi pejabat-pejabat sekarang itu mungkin ya dia punya uang senilai khas setara misalnya 5 miliar misalnya. Terus kemudian dia masih punya hutang sebenarnya begitu kan, atau menghindari apa dan sebagainya, wallahu alam begitu ya. Bahkan LHKPN terbaru, namun pada kekayaan dalam LHKPN terbaru yang dilaporkan Nadiem pada 31 Maret 2023, 2 mobilnya yaitu Velfire ya dan Q5 lenyap, hanya tersisa Brio 2017 dengan taksiran mencapai 162 juta ya. Harta Nadiem LHKPN terkini mencapai lebih dari 4,8 triliun ya setelah dipotong hutang lebih dari 790 miliar. Artinya ada kenaikan harta Nadiem Makarim 3,7 triliun dibandingkan LHKPN lama. Betul begitu. Kok naik sampai 3,7 triliun? Iya, ini yang harus kita awasi dan kita audit siapa mereka begitu ya. Benar ya. Pak Mahfud mengatakan begini, ini satu kementerian saja begitu ya untuk sudah korupsi begitu di Kemenfo. Bagaimana dengan kementerian yang lain? Katanya begitu. Ini harus diperiksa begitu ya. Karena naiknya mungkin signifikan begitu kan. Karena walaupun dia naik ya dalam usahanya, tapi ada kaitannya juga dengan kepentingan-kepentingan itu begitu ya. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Jumlah harta terbaru ini diperoleh dari aset yaitu tanah dan bangunan ya sekitar 55 miliar, harta bergerak ya, terus kemudian sekitar 752 juta dan surat berharga sekitar 5,5 triliun ya. Ada juga kas ya, setara kas lebih dari 12 miliar dan harta lainnya 3,4 miliar. Bayangkan begitu banyak luar biasa banyaknya begitu ya. Akankah kita lengah dalam hal ini? Ya karena ini adalah harta orang begitu kan, tapi kan ini kan menjadi menteri begitu ya. Jadi posisinya menjadi menteri itu bisa saja begitu kan. Menteri-menteri yang lain juga kena begitu. Ini kalau diaudit ya di PPK nanti bagaimana begitu ya. Masyarakat ya jangan lengah dengan hal seperti ini. Ya tidak hanya satu kementerian seperti Kominfo ya, menteri-menteri yang lain juga diperiksa begitu ya. Ya Pak Mahfud kita tahu sendiri resikonya begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu kan. Semua orang pasti punya kepentingan luar biasa di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu. Jadi kalau semisal nanti misalnya ya ada sesuatu yang dimainkan bagi menteri-menteri yang lain, ini harus diperiksa betul begitu siapa mereka begitu ya. Karena pada akhirnya kita tahulah ya bangsa kita ini darurat sekali terkait dengan korupsi yang ada selama ini. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.